Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik dari pertanyaan, sampai kapankah kita akan dewasa dalam beragama? Seperti kita ketahui, banyak peristiwa baru-baru ini adalah peristiwa yang membuat kita mengerutkan kening dan juga mengelus dada. Mengapa demikian? Banyak peristiwa yang terjadi, baik itu pembubaran orang beribadah, penutupan tempat ibadah, atau larangan untuk mendirikan tempat ibadah. Dan yang terjadi lagi adalah penusukan seorang Syekh Ali Jaber yang terjadi di Lampung, dan juga penutupan tempat ibadah di berbagai tempat. Dan kita patut bertanya, sampai kapankah kita akan dewasa dalam beragama? Seperti kita ketahui, di tempat-tempat lain atau negara-negara lain, mereka dalam hal beragama sangat toleransi. Meskipun mereka tidak memiliki perundang-undangan atau undang-undang dasar seperti yang ada di Indonesia, tetapi mereka lebih toleran daripada di negara tercinta ini. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan mengapa kita yang justru mempunyai undang-undang, malah kita yang tidak memiliki kedewasaan dalam beragama? Kita lebih banyak peristiwa-peristiwa yang melukai kemanusiaan, yang dilandasi oleh ideologi agama, yang disalah artikan atau disalah tafsirkan. Nah, mungkin kita bisa mengambil contoh, misalnya di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Arab, terutama Uni Emirat Arab, yang beberapa tahun lalu menyambut Paus Fransiskus, dan Paus Fransiskus datang ke sana untuk berkunjung dan mengadakan dialog. Dan hal itu tentunya membawa kedamaian dan menjunjung kemanusiaan. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya fungsi dari beragama itu kalau hanya membawa malapetaka bagi sesama? Bukankah kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan beraneka suku, beraneka bangsa untuk saling mengenal? Dan yang terjadi justru bukan untuk saling mengenal. Saat ini banyak orang yang justru memakai agama sebagai alat untuk membunuh sesama atau untuk menghancurkan sesama. Contoh, banyak tempat ibadah ditutup, diusir orang yang beribadah, entah dari agama manapun. Nah, banyak orang berdalih atau beralasan bahwa pengusiran atau penutupan tempat ibadah itu karena tidak ada IMB. Kalau kita berbicara soal IMB, maka kita harus adil. Semua tempat ibadah tanpa terkecuali. Dan kalau kita lebih adil lagi, kita harus melihat kembali undang-undang dasar kita yang mengatur tentang kebebasan beragama. Dengan demikian, semua orang, siapapun dia, suku manapun dia berhak memeluk agama yang dia pilih. Karena pada hakikatnya, pada arti sebenarnya agama adalah pakaian, ageman dalam bahasa Jawa. Nah, dengan demikian, karena agama itu pakaian, maka pakaian itu ditampilkan dengan wajah manusiawi, ditampilkan dengan tindakan-tindakan yang membawa kebaikan. Lalu sampai kapan kita sadar bahwa agama itu adalah sesuatu yang harus kita buat, bukan sesuatu yang harus kita
tanamkan dalam diri kita untuk membenci orang lain. Banyak sekali kejadian-kejadian entah dari tahun berapapun tentang kejadian membabi buta atas nama agama. Entah itu dalam sejarah, entah itu di negara tercinta ini. Lalu pertanyaannya, sampai kapan bangsa Indonesia ini akan dewasa dalam hal beragama? Kalau kita menelisik lebih jauh, sebenarnya para tokoh-tokoh bangsa telah memberikan kita contoh. Mereka dengan lapang dada menerima perbedaan, baik itu suku, agama, dan ras, dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti kita ketahui dalam Piagam Jakarta, ada beberapa orang tokoh yang mempertimbangkan supaya semua anak bangsa dari suku, dari agama, dari ras manapun harus bersatu dalam NKRI. Lalu siapa kita ketika kita melanggar atau menolak apa yang telah mereka buat untuk bangsa ini? Siapa kita yang tidak ada jasanya apapun dibanding dengan mereka? Dalam Piagam Jakarta misalnya, di sana ada tokoh-tokoh bangsa yang mempertimbangkan agar semua anak bangsa dapat bersatu dengan payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Misalnya dari tokoh kekristenan, misalnya dari Manado dan dari Maluku, ada beberapa yang saya ketahui. Misalnya ada Alexander Adries Maramis. Dia adalah Menteri Keuangan di zaman Soekarno. Kemudian ada Arnold Mononutu. Kemudian ada Yohanes Latuharhari, ada Yohanes Leimena, dan tokoh-tokoh lain dari berbagai tempat, baik dari agama manapun, selalu mempunyai andil dalam terbentuknya bangsa ini. Lalu siapa kita yang merusak persatuan itu? Seharusnya kita mempertahankan ideologi Pancasila yang telah diwariskan oleh Bapak Bangsa, di mana di sana ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Mungkin kita berbeda dalam hal meyakini Tuhan, tetapi sesungguhnya seperti saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan menciptakan beraneka macam suku, bangsa, dan agama supaya saling mengenal. Nah, kalau kita sendiri bukan saling mengenal tetapi saling memusuhi, bukankah itu adalah pelanggaran akan hal yang dikehendaki Tuhan? Kita perlu merenungkan ini. Lalu bagaimana supaya kita dewasa dalam beragama? Yang pertama, kita menghindari untuk membahas keyakinan orang lain atau berusaha menghilangkan rasa kepo kita untuk mengobok-obok atau mengutak-atik apa yang diyakini orang lain. Kita berusaha menghormati dan menganggap hal itu ya biarkan saja karena itu yang diyakini olehnya. Kita belajar menghormati dan tidak membahas atau mengutak-atik yang kita tidak tahu. Yang kedua, kita berusaha mendalami Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan belajar tentang sejarah tokoh-tokoh bangsa yang mendirikan NKRI ini. Dengan kita membaca sejarah mereka, kita akan tahu bahwa mereka mati-matian berjuang untuk mempersatukan bangsa ini. Dan kita hanya menerima, kita hanya menikmati, dan kita diminta untuk mengisi kemerdekaan itu. Yang ketiga, kita memandang semua orang adalah sesama.
Sebagaimana aku merasakan sakit ketika dicubit, demikianlah orang lain juga ketika dia dicubit pasti dia merasakan sakit. Sebagaimana orang lain ketika aku berkata-kata jelek tentang apa yang dia yakini, maka dia sakit hati. Demikian juga aku ketika aku mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang ajaran orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Yang keempat, kita perlu belajar menjadi orang yang berusaha mengenal sesama dari berbagai agama. Berusaha mengenal di sini sebagaimana saya sebutkan berulang-ulang bahwa Tuhan menciptakan beraneka bangsa dan suku untuk saling mengenal. Mengenal di sini adalah bahwa kita simpati, empati terhadap orang lain. Entah apa keyakinannya. Seperti yang selama ini terjadi di Indonesia, banyak juga dari berbagai agama, misalnya ketika hari Natal ada banser yang menjaga, atau ketika Idul Fitri ada pemuda-pemuda dari gereja yang menjaga, atau ada pemuda-pemuda Pancasila yang menjaga. Ini adalah contoh-contoh yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengetahui bahwa agama itu pakaian. Apa yang kita perlihatkan kepada orang itu adalah cerminan dari agama yang kita anut. Maka pakaikanlah agamamu sehingga orang yang melihatnya merasa sejuk dan damai. Dengan demikian pasti segala peristiwa yang terjadi selama ini, terutama yang terjadi dengan seorang syekh di Lampung, juga pembubaran ibadah yang terjadi, penutupan tempat ibadah, atau anarkisme atas nama agama, pasti akan hilang di bumi pertiwi ini. Dan kita wajib mencintai bangsa ini karena telah diwariskan kepada kita oleh orang-orang hebat yang mempunyai jasa yang luar biasa. Kita patut bersyukur atas hal itu. Dan kita patut menjaganya dan mengisi kemerdekaan dengan berkarya demi kepentingan banyak orang. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua.